Nah, sekarang setelah kita sedikit mengenal tentang dinar dirham, kita juga bisa belajar bagaimana dinar dan dirham bisa kita koleksi. Berikut liputannya untuk Anda. Alat tukar di beberapa negara di Timur Tengah ini terbukti stabil karena nilai tukarnya terbawa oleh mata uangnya sendiri atau biasa disebut inherent. Kalau emas batang itu makin besar pecahannya, itu sebetulnya makin murah jatuh per gramnya. Sementara dinar nggak ada isu itu. Dinar jual dan belinya standar nasional maupun bahkan di internasional. Ya itu kurang lebih ininya ya, kondisi plus minusnya. Tapi dalam hal misalnya likuiditas, dalam hal kalau perlu menjual atau kita perlu gadai, itu keduanya sama. Dan dua-duanya juga diproduksi oleh PT Antam. Di Indonesia, lembaga yang memproduksi dinar ataupun dirham hanyalah PT Aneka Tambang Antam. Hanya agen-agen yang bekerja sama dengan Antamlah yang bisa dipercaya untuk pembelian dinar ataupun dirham. Namun, di Indonesia dinar lebih dipilih daripada dirham, dengan alasan emas lebih bernilai tinggi dibanding perak. Dinar pun menjadi benda berharga layak koleksi. Stabilitas nilai tukar dinar menjadi salah satu alasan Fajri memilihnya untuk bekal masa depan. Di emas batangan itu nilainya bisa turun sekitar 6%. Dan itu juga dipengaruhi dengan tahun produksinya. Jadi contoh misalnya sekarang tahun 2015 saya punya emas batangan tahun 2010 saya jual, itu pasti ada nilai yang harus saya bayar karena tahunnya udah tahun lama gitu. Nah kalau dinar enggak. Setelah 8 tahun mengumpulkan, kini Fajri mulai bisa memetik keuntungan dari investasinya. Ia juga berniat menggunakan ini untuk biaya pelunasan ibadah haji di tahun 2016 mendatang. Meskipun terbilang aman, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan dinar atau dirham. Salah satunya menentukan tujuan. Karena ini kurang cocok untuk Anda yang hanya ingin berinvestasi dalam jangka waktu pendek. Dan pastikan membeli dinar atau dirham bersertifikat resmi di agen dan lembaga-lembaga terpercaya. Tiap produk koin dinar ataupun emas batangan selalu dilengkapi dengan sertifikat. Dan sertifikat itu menunjukkan satu beratnya, yang kedua kadar kemurniannya. Dan di situ di dalam sertifikat itu juga ada security code. Dan di produknya sendiri juga ada beberapa security code, dan yang tahu itu hanya kompeten person atau orang yang kompeten yang ditunjuk oleh Antam. Meskipun saat ini permintaan pasar akan produksi dinar dan dirham belumlah terlalu tinggi, namun investasi dalam bentuk ini diperkirakan akan terus stabil dan memiliki prospek positif. Indrialita, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.